tidak bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah untuk menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Sholat adalah merupakan perintah Allah dan berjamaah adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat berjamaah khairun min sholat al-fard di masjid muslimin darajat. Sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Kemudian kita duduk bersimpuh di dalam majlis ilmu, majlis zikir yang duduknya kita ini, karena nanti itu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Semoga ibadah kita, kedudukan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat kepada sekarang. Semoga tetap berjuang kepada junjungan Allah, baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia terhadap ajaran sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-sabi'atu wal 'ashrun, dan adapun maqalah yang ke-27, qala itu telah berkata, siapa Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah fil munajat, telah berkata siapa Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi, semoga Allah merahmatinya. Beliau adalah ulama besar, ulama sufi, sangat populer, terkenal di dalam dunia sufi. Beliau hidup di era abad ketiga Hijriah. Beliau mengatakan fil munazat, di dalam munazat, amma ilahi la yaqibul laylu illa bin munazatika. Ilahi, wahai Tuhan, la yaqibul laylu, tidaklah indah al-lailul malam illa bin munazatika, kecuali dengan bermunazat kepadamu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam adalah lingkaran dalam kehidupan kita. Anugerah nikmat yang Allah berikan pergantikan malam dan siang. Yang malam begitu indah, ketika kalau kita keluar di malam hari, begitu indahnya kita melihat ke atas, langit yang hitam yang dihiasi dengan gemerlap bintang-bintang, yang merupakan kata Allah, ayatina, itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan. Sehingga Yahya ar-Razi di dalam salah satu munazatnya, beliau katakan, ya Allah, tidaklah indah, tidaklah harum malam itu kecuali dengan bermunazat, bermohon beribadah kepada
kecuali kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun malam tentu bangun malam dengan keindahan malam dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak salat tahajud masuk. Indah itu malam dengan berzikir, bermunajat kepada Allah, salah satunya dengan bangun malam sholat malam sholat. Karena malam itu indah, salah satu bentuk mustajabah doa, salah satu waktu-waktu yang mulia adalah waktu malam. Maka Allah perintahkan kepada kita, bangun malam wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sepertiga malam bangunlah kalian. Ngapain? Fatahajjad bihi, salat tahajudlah kalian, bermunajatlah kalian, berzikirlah kalian kepada Allah nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan, sebagai sunnah buat dirimu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mendawamkan istighfar di dalam waktu malam, bermunajat, berzikir kepada Allah, salah satunya salat tahajud. Dan tahajud itu pengamanannya langsung dari Al-Quran. Salat sunnah tahajud itu langsung pengamanannya di dalam Al-Quran. Beda dengan salat sunnah duha, salat sunnah istighfar, qobliyah, ba'diyah, itu pengamanannya dari hadis qaulullah. Tapi tahajud langsung pemberiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka dari sepertiga malam, sebagian malam bangunlah kalian, hiasi waktu malam, indah waktu malam itu dengan bermunajat kepada dan berjanji bagi siapa yang mendawamkan, menghidupkan malam dengan bermunajat, salat tahajud, Allah akan berikan tiga keutamaan, tiga keberkahan di dalam hidupnya. Apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberkatimu, memberikan kepadamu maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang terbaik di dalam kehidupanmu. Sebagai pekerja, sebagai pegawai, diberikan pekerjaan pegawai yang terbaik. Di rumah tangga diberikan rumah tangga tempat yang terbaik. Di masyarakat ditempatkan bergaul di tempat yang terbaik. Di dalam kehidupan ini Allah memberikan tempat yang terbaik. Dibimbing oleh Allah, dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Maka mahmudah di dunia, lebih yang kedua, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrajni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah kami kepada tempat yang benar dan keluarkan kami kepada tempat yang benar. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata ulama, ya Allah, masukkanlah kami di dalam kehidupan dunia ini, kehidupan yang benar, hidup yang mulia. Dan ketika kami nanti keluar dari dunia kehidupan ini, keluarkanlah kami kepada keluar yang benar, meninggal husnul khatimah, hidup mulia, mati meninggal husnul khatimah. Ini yang kita cari. Allah berikan nama sampai saat ini hidup ya Allah. Jadikan kehidupan kami kehidupan yang mulia, kehidupan yang baik, nafas yang terbaik, perbuatan yang baik, ucapan yang baik. Bimbing kami ya Allah. Dan ketika kami keluar dari dunia ini menghadapmu, keluar dari dunia ini, wafatkan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, happy ending. Dan itu janji Allah di dalam Al-Quran bagi orang yang menghidupkan malam itu dengan bermunajat.
Dan yang ketiga, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikan kepadaku ya Allah kekuasaan untuk menolongku. Artinya dipermudah segala urusan. Ketika kita menghadapi permasalahan, ketika otak buntu, nggak mungkin pakai Allah Maha Mungkin. Allah Maha Kuasa, segala sesuatu terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan berbagai kemudahan dan kuat. Maka ini dimuliakan oleh Allah. Ia berkata, malam itu indah dengan benar. Tidaklah indah malam itu kecuali dengan bermunajat kepada-Nya. Jadi kalau lawannya indah apa? Buruk. Jadi malam itu buruk kalau tidak digunakan dengan bermunajat kepada-Nya. Kalau kabarnya Haji Umar kita menginspirasi Quran. Begadang jangan begadang. Kalau tidak ada, begadang boleh saja. Kalau ada, manfaat. Jadi malam itu indah. Bagaimana indah bermanfaat? Berguna. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang berbahagia, la yatimul lailu illa bimunajati. Allah tidaklah harum, tidaklah indah malam itu illa bimunajati, kecuali dengan bermunajat, berdoa kepada. Yang kedua, wala yatimul nahar illa bimu'atika. Ya Allah, tidaklah indah an-nahar siang ini illa bi'atika, kecuali dengan taat tunduk kepada ayin wa lima faqati amrika, dengan mencocokkan terhadap perintah. Siang itu anugerah nikmat dari Allah, dan tidaklah indah malam itu kecuali dengan mencocokkan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang itu waktu mulai mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut kita berucap, kaki kita melangkah, dan tangan kita berayun bergerak. Ini mau kemana? Ke depan yang kita akan lakukan. Begitu indah manusia itu ketika ucapan, perbuatan, pergerakan kita semua dicocokkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya dari berbagai macam kesibukan dunia di siang hari, kecuali dengan kesibukan itu dalam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencocokkan diri kita apa yang kita lakukan di siang hari ini dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berkenalanlah di muka bumi ini, bekerja, fantasiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi ini, carilah karunia Allah. Indah itu semua ketika semua itu diarahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari rumah kita masing-masing menuju tempat kerja kita, menjemput rezeki Allah, menjemput karunia Allah dengan
kita, bercapek-capeknya kita menjemput rezeki Allah bernilai pahala. Siang itu menjadi indah ketika siang itu disesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namun ketika dia siangnya dia disesuaikan dengan perintah Allah, sehingga pencapaian perbuatannya hanya mendapatkan dosa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah tadabbur, sebuah perenungan terhadap diri kita dalam kehidupan ini. La yaqimu nahar ila biqa'ati Allah. Tidaklah indah, tidaklah harum siang itu kecuali dengan anak kepada usiku manafsu kata Allah. Mari sama-sama setiap kita langkah kita, ayunan tangan kita, ucapan perkataan kita keluar, mata yang ketika kita melihat, telinga yang kita mendengar, kita arah dicocokkan dengan ketaatan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mata, mulut semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian semua itu telah dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita hadir di pengajian, melangkahkan kaki kita yang kita masing-masing, setiap langkah kita menjadikan mata kita memandang, telinga kita mendengar, semua diarahkan kepada Allah dan nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nahnu 'ala afwahihim, al-yawma nahnu 'ala afwahihim atashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu. Al-yawma nahnu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti, hari pertemuan dengan Allah di alam akhirat, mulut kita dikunci, kaki kanan kita akan bersaksi terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Indah siang itu, kita yang kedua, wala yaqimu dunya illa bidzikrillah, dan tidaklah harum, tidaklah indah dunia itu illa bidzikrillah, kecuali zikir kepada Allah. Ya Allah, tidaklah indah, tidaklah harum dunia ini kecuali zikir kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah. Qala dalam berkata, ruwiya annahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia itu terkutuk, dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terkutuk, terlaknat apa yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, ma walahu wa aliman wa muta'alliman, kecuali zikir kepada Allah dan segala hal-hal yang berkaitan yang menolong kepada orang dan orang yang belajar dan alim memahami. Dunia ini sebenarnya tertutup mulia ketika didasarkan zikrullah dan belajar dan mengajar. Tapi pesan dalam kalimat ini, boleh dunia kita miliki, boleh dunia kita miliki, boleh dunia kita kuasai, tapi jangan sampai dunia ini melalaikan. Tidak indah dunia itu, tidak indah, tidak harum dunia itu
dipakai dalam dasar zikrullah, iman kepada Allah, jadi mulia di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini iman, zikir, iman. Dan dalam Al-Quran, kunci kebahagiaan iman itu adalah iman zikrullah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ulama tafsir menjelaskan iman adalah zikrullah, mengingat kepada Allah, meyakinkan hati kepada Allah, wa hajaru dan berjalan di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. A'zamu darajatan, mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang sukses. Zikrullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini konsep Al-Quran. Kita melihat di dalam surat Al-Tawbah ayat 20 ini, Al-Quran memiliki konsep orang yang bahagia, orang yang sukses itu yang iman, hijrah, jihad, zikrullah. Tertutup dunia dan apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah. Kesuksesan seseorang, keberuntungan seseorang ketika dia memiliki tiga sikap ini: iman, zikrullah, hijrah, jihad, zikrullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat ada sebagian manusia yang menggambarkan kesuksesan keberuntungan itu dengan hal-hal yang sifatnya materi, dengan rumah bagus, harta yang melimpah, dengan harta dan jabatan. Ada yang menggambarkan sebagai manusia kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan itu ketika nama baiknya itu terkenal di tengah-tengah masyarakat. Yang disebut dengan popularitas. Tapi agama Islam dalam Al-Quran mengajarkan bahwa kata-kata kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan itu disebut dengan kata-kata al-faiz. Al-faiz bermakna an-nazah atau al-falah, yaitu orang yang sukses, beruntung, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan yang beruntung itu, yang sukses itu ini iman, hijrah, jihad, zikrullah, dan segala yang mendukung pada zikrullah. Dunia tertutup dan segala yang ada di dalamnya kecuali semua ingat kepada Allah, iman, hijrah, jihad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang dasarnya iman, dunia yang dimiliki, dunia yang ia punya dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memulihkan
termasuk jasad yang kita gunakan milik Allah, pemberian dari Allah. Roh ini akan kembali kepada Allah. Hadir jemaah dunia, tapi orang kalau nggak ada dunia, betapa banyak orang yang sukses dari segi dunia. Mereka ada orang yang memiliki harta, duitnya banyak, bahkan boleh terkenal, dikenakan masalah. Tapi bingung, iya. Kenapa? Karena orangnya ini. Coba nanti orang di Google, artis pemilu. Sebagian dari artis Hollywood itu meninggal dunia mati ratus ribu. Ditinjau dari segi fisikis, kenapa diterjadi? Karena ini dasarnya sebuah kesadaran yang ketika dia sudah memiliki segala-galanya, jabatan tidak memiliki semua terkenal di mana-mana, tapi bingung menggunakan apa, sehingga pikirannya hampa, stres, cari kenyamanan, minum obat overdosis modal. Tapi konsep orang yang beriman tidak seperti dia memiliki keyakinan minallah. Kita ini dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. La ilaha dunya illa bidzikrika. Tidaklah indah, tidaklah bagus, tidaklah harum dunia itu kecuali dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Dunia itu terlaknat, dunia itu terkutuk kecuali zikrullah, diarahkan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang beriman, perkataan Imam Yahya Al-Razi dalam sebagian nazar yang beliau katakan, la yaqibul akhirah illa min hamdika. Dan tidaklah indah akhirat itu kecuali dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang ampunan Allah. Kita akan kembali masuk ke alam akhirat, dan itu pasti ada. Dan alam akhirat itu nanti akan nyata ketika kita sudah masuk ke alam. Dan itu cepat, singkat, padat, kita akan masuk ke alam. Baik yang dimuliakan oleh Allah. Dan ketika di alam akhirat ada yang terasa, dan tidak lagi di alam akhirat kecuali ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kita dan ibadah yang kita lakukan, kesulitan kebaikan yang kita lakukan, turunnya rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang dimuliakan Allah. Kalau orang sudah mendapatkan ampunan Allah, kira-kira nanti masuknya ke neraka apa ke surga? Ke surga. Amin ya Allah. Makanya dari doa mengajarkan ada keberuntungan. Ya Allah, enggak indah kemarin kalau tidak digunakan nazar. Malam salat. Bahkan dalam hadis yang lain, keutamaan malam, keistimewaan malam, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, yazinu rabbuna, Tuhan kita akan berguru tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, setiap malam
wildan muhalladun, anak-anak kecil itu adalah minyak surga. Sungai madu, sungai susu, sungai arak itu adalah kenikmatan surga. Dan puncak dari kenikmatan surga itu ketika Allah melihat zat Allah yang maha sempurna. Wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri. Kenapa ila rabbiha nadhirah? Melihat zat yang maha sempurna. Apa yang dimuliakan oleh Allah itu puncak kenikmatan surga. Ketika masuk ke dalam surga dan melihat zat Allah yang maha sempurna, itu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kajian sufi pada riwayat ketika ada orang masuk ke dalam surga, si pengguna surga ini bilang, wahai Allah, wahai zat Allah, wahai Allah, janjimu kepada kami akan memperlihatkan diri zat yang maha sempurna kepada kami. Itu kenapa kami hanya melihatnya hanya sekilas doang, kenapa dia tidak? Tapi tidak seperti dunia lain. Dia melihat sunnah Allah, istighfar berkali-kali terus-menerus. Dia hanya selalu dan selalu hanya sekilas Allah mengampuni. Kamu beribadah kepada Aku, maka bukan kepada Dia kepada Aku, tapi kepada Dia yang selalu terus menerus. Ibadah jika janji yang mengibadah kita akan ikhlas. Jadi kalau ibadah itu hanya masuk sholat, aku katakan itu bermanfaat. Tapi yang satu ibadah kalau Allah yang masuk sholat, kata pertama, itu dia kita dengan dunia mesti makan dari proses. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari mukhlisin kepada mukhlasin, kita benar-benar berharap kepada ibadah kita ini semata-mata tujuan kita murni kepada Allah, berproses tujuan kita hanya Allah, mukhlisin lahu-din, membersihkan, mensucikan, semata-mata menjalankan kita pada Allah. Sehingga dengan berproses itu berharap kepada Allah, meningkatkan derajat kita kepada mukhlasin, orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah. Kata ulama pengelolaan itu yang berdialog yang menanyakan kesayangan sekilas doang, kalau dia terus menerus, kalau yang satu mukhlasin, mukhlisin, tapi kalau yang satu mukhlasin sudah diikhlas. Pertanyaan buat kita sudah mukhlisin apa mukhlasin, Pak? Apa perbedaannya mukhlisin sama mukhlasin? Sama-sama dipakai nama orang. Ada namanya Bapak Mukhlis, ada namanya Bapak Mukhlas. Orang yang mukhlisin, orang-orang yang berproses menuju kepada makam keikhlasan. Tapi kalau mukhlasin, orang sudah sampai
Terima kasih.